Zaman sekarang, ada satu perasaan yang kayaknya kita semua kenal banget deh. Rasa takut ketinggalan. Atau yang sering disebut FOMO. Nah hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana perasaan ini nyambung banget sama media sosial dan rasa cemas yang mungkin sering kita alami. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kerasa ada dorongan yang nggak bisa ditahan buat ngecek HP, padahal kamu tahu kayaknya nggak ada notif baru? Atau perasaan gelisah waktu HP-nya jauh, pengen tahu terus orang lain lagi ngapain? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ternyata ini tuh pengalaman yang dialami banyak banget orang di zaman kita. Efek psikologis dari dunia yang selalu online. Dan perasaan ini ada namanya loh. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud para peneliti waktu mereka ngomongin soal fear of missing out atau FOMO ini? Jadi, intinya FOMO tuh apa sih? Gampangnya gini, ini tuh rasa khawatir, cemas, kalau orang lain kayaknya lagi ngalamin hal-hal seru, hidupnya lebih asik, dan kita ketinggalan, nggak jadi bagian dari keseruan itu. Nah, kata kuncinya di sini tuh cemas. Jadi, ini bukan sekedar rasa penasaran biasa ya, tapi benar-benar kecemasan yang nyata, muncul dari persepsi kita karena kita merasa kita tertinggal dari kehidupan ideal yang kita lihat di feed orang lain. Terus apa hubungannya sama media sosial? Nah, disinilah platform-platform ini jadi panggung utamanya FOMO. Jadi gini, media sosial itu kan emang didesain buat memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, buat terhubung. Tapi yang bikin klop banget sama FOMO, desainnya ini juga tanpa sadar menciptakan, ya, badai yang sempurna. Medsos ngasih kita bukti nonstop tentang semua hal keren yang kita lewatkan. Dan ini yang bikin kita pengen ngecek terus, dan terus. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Semua ini dasarnya dari penelitian yang serius banget. Bagan yang kamu lihat ini mungkin kelihatannya ribet ya, tapi intinya simpel. Para peneliti ini nyaring puluhan studi buat nemuin bukti paling kuat yang nyambungin FOMO, media sosial, dan kesehatan mental kita. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Sebuah siklus yang nggak ada putusnya. Semacam lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Yuk kita coba urai satu persatu. Awalnya tuh dari diri kita sendiri. Beberapa sifat kepribadian bikin kita jadi lebih sering main media sosial. Terus karena keseringan, muncullah si FOMO ini yang bikin kita jadi cemas, ngerasa down. Dan ironisnya, buat ngilangin perasaan gak enak itu, kita larinya kemana? Balik lagi ke media sosial, gitu aja terus muter. Penelitian nunjukin kalau orang yang punya tingkat neurotisisme tinggi, gampangnya orang yang cenderung gampang cemas atau ngerasain emosi negatif, itu lebih rentan kena FOMO. Di sisi lain, orang yang ekstrovert kan butuh banget interaksi sosial ya. Nah, mereka pakai media sosial buat memenuhi kebutuhan itu. Tapi, ini juga bisa ngejebak mereka di siklus yang sama. Dan dampaknya ini beneran nyata. Banyak banget studi yang hasilnya konsisten. Makin tinggi tingkat FOMO seseorang, makin tinggi juga tingkat kecemasan dan gejala depresinya. Ironis banget kan? Makin kita berusaha buat terhubung, malah makin ngerasa kesepian. Oke, setelah kita lihat masalahnya, pertanyaannya, ada jalan keluarnya nggak sih? Jawabannya, ada. Dan solusinya mungkin lebih simpel dari yang kita kira. Para peneliti ini penasaran, gimana ya kalau orang-orang ini sengaja ngurangin waktu mereka di media sosial. Jadi bukan berhenti total loh, cuma dibatasin aja. Eksperimennya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Ini dia pesan utamanya, temuan paling kuat dari penelitian ini. Ternyata solusinya bukan harus detoks total, tapi cukup dengan membatasi. Begitu pemicunya dikurangi, lingkaran setannya jadi lemah. Rasa cemas dan sedih pun mereda. Jadi, dengan lebih sedikit waktu ngeliatin hidup orang lain, para peserta ini jadi lebih fokus sama hidup mereka sendiri. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua, buat direnungkan. Lain kali, pas tangan kamu otomatis mau ngambil HP, coba berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya takut ketinggalan apa sih? Apa yang benar-benar aku cari? Jangan-jangan kita bukan cari koneksi, tapi lagi lari dari rasa cemas. Nah, sadar akan hal itu, mungkin itu langkah pertama buat bebas dari jeratan ini.